Iya, kita yang harus melanjutkan dan pilih saya nanti Pak ya. Nah, tentunya. Kalau misalkan eksekutornya ada, misalkan Ibu Bupati ada gitu, Ketua Dewan kan ada, Ketua siap ya menandatangani. Siap selesai kalau begitu. Iya. Nah, cuman nih Ketua di publik biasanya kan orang lihat anggota dewan, mereka nggak lihat anggota dewan sebagai apa, leading sektornya apa gitu. Ya, pokoknya pejabat, iya pokoknya nama pejabat begitu. Jalan rombeng pokoknya nama iya salah satunya penyebabnya gitu Ketua. Iya, mana ada juga kan yang tidak mau melihat siapa eksekutor, siapa legislator atau apalah gitu. Ketua sok menyikapinya seperti apa itu? Nah, kalau persoalan itu ya, itu masyarakat. Play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Itu salah satunya adalah memberikan kepercayaan mandat ya, melalui pemilu terhadap salah satu figur yang dianggap layak untuk dipilih dan diberikan mandat tentunya ya. Ya harus melihat sosoknya juga gitu. Iya Sosok yang bertanggung jawab kah gitu kan. Sosok yang konsekuen lah, sosok yang konsisten lah. Seperti itu kira-kira. Iya, betul. Abaikan saja lah yang apa mencibir dan lain cukup diabaikan gitu kan. Wah, akhirnya yang penting sebelum dinikmati oleh yang lain ya, oleh para netizen, kita sendiri selaku pelaku pejuang politik merasakan atas hasil perjuangan kita. Iya betul. Saya begini nih kalau ngomong sama politisi tidak terimbangi gitu. Serius. Iya jadi ketua. Ya saya tahu lah ya namanya juga ketua begitu kan. Baik itu bertanggung jawab di internal lembaganya maupun keluar juga bertanggung jawab begitu. Jadi saya suka ngebayangin gitu. Cara kerjanya gimana sih ketua ngurusin kepentingan orang banyak? Kita berbagi waktu dan diawali dengan bertanggung jawab dan niatan yang ikhlas ya. Gitu. Kaitan dengan cara kerja ya. Kita sebenarnya ada ini ketika kapan saatnya kerja secara kelembagaan di kantor. Kapan saatnya kita kerja turun ke dapil? Ya tentunya ketika ada persoalan-persoalan di dapil ya. Kita segeralah ambil upaya, ambil langkah minimal kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Nah itu untuk bahan kita yang akan kita sampaikan pada saat rapat-rapat di DPRD. Seperti halnya contoh hari ini saja mungkin para netizen gitu kan di rumah tidak ada gitu kan. Kadang-kadang ada mengasumsikan ya. Gitu. Betapa enaknya jadi wakil rakyat gitu kan. Saat ini mungkin sedang jalan-jalan dan sedang bermain gitu kan. Padahal Yogi melihat sendiri ya, tamu sudah datang berganti kan, berkas-berkas di meja yang harus ditandatangani ya. Ya betul teman-teman. Saya lihat nunggu kan tadi janji jam 9 ya. Saya lihat aktivitas ketua tamu-tamunya. Karena saya emang niatnya yang pertama silaturahmi dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan adalah pertanyaan-pertanyaan konyol. Jadi saya akan mendahulukan tentunya orang-orang tamu-tamu penting yang lainnya begitu kan. Ketua, jadi apalagi kalau dapil saya lucu Ki. Kegiatan itu ya DPRD itu seakan mereka bukan seakan ya memang sangat membutuhkan sekali kebersamaan dengan wakil rakyatnya. Iya. Mungkin berbeda dengan dapil Yogi ya. Ketika PHBI baik Isromi tadi kan, Mulut Nabi gitu kan. Itu kami alhamdulillah selalu diundang. Mereka berhak kami hadir membersamai kegiatan-kegiatan mereka. Iya. Nah, belum tentu juga di dapil atau kabupaten kota yang lain. Iya betul. Dan itu konsekuensinya ketika kita menghadiri, ya pulang itu nyampe rumah jam 2 malam. Oh iya. Selesai acara kurang lebih jam 12 jam 1 ya. Nyampe rumah jam 2 malam. Tapi alhamdulillah sudah kayak kiai berkat-berkat gitu kan. Di Makelan Cawu kan. Iya benar. Jadi di dalam gedung dewan itu ada apa aja sih? Sebetulnya gitu sih. Ada mikrofon. Itu sering ini enggak? Kalau di DPR RI kan sering rebutan tombol ini kan. Ya tergantung kita yang mengatur ini. Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Memberikan kesempatan. Yang memberikan kesempatan itu kan pimpinan lah. Dan pimpinan
gimana itu caranya? Sedangkan mereka kan orang-orang pinter gitu kan. Ya walau bagaimanapun. Kalau saya sih memberikan kesempatan dengan cara yang fair aja. Siapa yang lebih terdahulu ya meminta kesempatan, kita kan bisa melihat itu. Bisa melihat peserta rapat, audien ya, bisa melihat siapa yang dulu mengangkat tangan lah, interupsi dan lain-lain. Nah, kita kasih kesempatan seperti itu. Enggak, masalahnya kan jangankan di tingkat daerah ya, di tingkat pusat juga kan lempar-lempar kursi ketua. Jadi saya ya itulah kalau intelektual lagi berdebat kan dari berbagai latar belakang juga kan, meskipun anggota dewan tapi mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang temperamen mungkin, ada yang di rumahnya ada masalah mungkin kan. Itu pernah nggak sih ngalamin gitu? Ribut? Di Kabupaten Pandeglang sih, di Pandeglang ya, di Pandeglang itu alhamdulillah jarang sekali terjadi. Gitu. Terkecuali ya hanya adu argumentasi saja. Iya. Ya, karena kita memang peluangnya di situ gitu kan. Gitu. Kita sampaikan melalui argumentasi. Berbeda pendapat itu hal-hal yang lumrah dan hal yang biasa dalam demokrasi ya. Karena apa? Beda pemikiran gitu kan, beda pola gitu kan, berbeda keinginan, tapi semuanya tentunya dengan tujuan yang baik, melakukan pembenahan terhadap kemajuan Kabupaten Pandeglang. Dan satu hal di Pandeglang itu semuanya alhamdulillah masih mengedepankan etika berpolitik. Oh tentunya. gitu ya. Iya. Alhamdulillah, wah berarti dewan-dewan kita ya tertib lah gitu kan. Nah cuman nih ketua, di publik biasanya kan orang lihat anggota dewan, mereka nggak lihat anggota dewan sebagai apa, leading sektornya apa gitu. Pokoknya pejabat, iya pokoknya nama pejabat begitu. Jalan rombeng pokoknya nama iya salah sejina penyebabnya gitu ketua. Iya mana ada juga kan yang tidak mau melihat siapa eksekutor, siapa legislator atau apalah gitu. Ketua sok menyikapinya seperti apa itu? Nah kalau persoalan itu ya itu masyarakat pada umumnya kan ya tidak tahu ada di komisi berapa wakil rakyat yang dia pilih, ya, wakil rakyat yang dia memberikan amanah, wakil rakyat yang dia beri mandat ya. Nah tentunya itu nanti ketika memang ada harapan dan keinginan aspirasi tidak sesuai leading sektornya, kan ada praksi di DPRD. Nah menyampaikan ke teman satu praksinya yang ada di komisi ya, yang bermitra dengan leading sektor yang disampaikan oleh masyarakat tersebut gitu kan. Nah itu ya satu. Terus kaitan dengan fungsi eksekutif dan legislatif tentu itu mereka seakan-akan ada yang punya pemikiran ya, ini yang awam tentunya ya, yang awam, bahwa dewan itu bisa punya kewenangan membangun infrastruktur gitu. Pokoknya mau pejabat gitu kan. Gitu. Seakan dewan itu pengguna anggaran. Ya. Padahal kan ketika bisa disampaikan, kita paparkan terhadap tupoksi, budgeting, controlling dan legislasi. Nah, budgeting kita mendorong dan menganggarkan ya agar usulan yang disampaikan melalui aspirasi yang disampaikan itu bisa terbiasa didoronglah melalui fungsi budgeting tadi. Nah, eksekutornya ya adanya di eksekutif tentunya melalui OPD-OPD-nya kan seperti itu. Betul. Kita menganggarkan OPD tanpa membuat perencanaan gitu kan, karena tidak dieksekusi oleh sang eksekutor. Nggak jalan. Ya apa artinya kan seperti itu. Saya mengalami kejadian seperti itu, bahkan suruh diminta menandatangani fakta integritas. Oh gitu. Gimana itu ceritanya? Saya itu ada momentum kemarin ya. Kemarin. Ada diskusi publik ya. Di mana? Nah, di Pasar Labuan, Pasar Baru Labuan. Oh iya. Lucu gitu kan. Lucunya karena di situ tidak ada hujan, tidak ada angin, musim kemarau ya. Itu banjir comberan. Wah. Tahu comberan ya? Iya. Yang berasal dari limbah rumah tangga. Gitu kan? Ya mungkin mereka karena sudah merasakan itu bertahun-tahun, gitu kan? Tidak ada langkah konkret ya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mengundang saya untuk ngajak diskusi publik. Dan itu kan ada aliansi dua desa, yaitu desa Cigondang dan desa Labuan ya. Ada lagi para pedagang pasar ya, pedagang pasar. Terus ada akademisi juga, Bung Eko, halo Bung Eko. Salam Terus Pak Eko. Pak Insinyur Sony juga ada, dari kalangan akademisi juga gitu kan, dan dihadiri juga oleh Kabid Cipta Karya ya, yang mewakili Kepala Dinas PUPR. Berjalanlah diskusi publik ya dengan suasana yang
yang menyenangkan kalau bagi saya, menyenangkan ya, karena tapinya ya. bisa kumpul menerima keluhan-keluhan warga masyarakat. Itu adalah aspirasi tentunya ya. Iya. Nah, ketika di momentum akhir atau apa yang disampaikan, mereka menyampaikan ingin ada perbaikan, pembenahan ya, terutama ingin ada penanganan terhadap situasi kondisi banjir seperti itulah gitu kan. Karena apa adanya Comet itu kan mereka bicara seperti ini. Kadang-kadang air ini rubah aroma jadi wangi sampo gitu kan. Ternyata banyak orang yang mandi nyampo gitu kan. Terus ketua jadi mungkin sampai Jumat sih banjir kayaknya aroma sampo Jumat pagi kayaknya. Tapi kan bagian baunya sangat mengganggu ya kalau bagian terus bau. Orang yang mau ke masjid pakai motor ya, pakai celana itu kan namanya kotoran rumah tangga ya, bercampur najis ya di situ. Itu kan saya menyampaikan terhadap para audien, para peserta diskusi di sana bahwa ini akan saya perjuangkan secara maksimal, baik saya delegaskan melalui Komisi 3 untuk diperjuangkan ketika saat rapat dengan para OPD, ya. Terus akan saya perkuat lagi di Badan Anggaran agar itu dianggarkan di tahun 2023. Walaupun mereka kekeh pengennya di tahun ini, tahun 2020 ya. Kayak uang Bapak Kolot ya. Nggak bisa kalau tahun ini. Tanpa ada perencanaan kan gitu. Anggaran perubahan sudah disahkan. Iya. Oke lah, mereka akhirnya paham ya. Paham di 2023 saya dorong. Nah, mereka minta kepastian dan salah satunya adalah ya membuat fakta integritas. Iya. Kan? Sementara di situ di fakta integritas bla bla per poin. Yang pada yang substansi yang utama adalah bahwa dipastikan tahun 2023 itu akan dibangun. Di bawahnya tanda tangan Ketua DPRD, berarti kan sebelahnya harus ada eksekutif. Saat itu kan diwakili ya oleh Kabid gitu kan. Nah kan saya tidak mau konyol gitu kan. Ya, karena Kabid adalah kepanjangan tangan daripada Kadis. Kadis kepanjangan tangan daripada Ibu Bupati ya. Saya tanya dulu Kabid bisa menjamin tidak kan seperti itu, mau tidak kan gitu. Tapi clear saya sampaikan bahwa saya ini legislatif. Nah, ada 3 tupoksi. Ulang lagi jangan ini saya sampaikan tadi. Saya hanya bisa menganggarkan. Dan mendorong OPD ya untuk membuat perencanaan. Tapi eksekusinya ada di eksekutor, yaitu di eksekutif di Ibu Bupati. Ini tidak perlu saya menandatangani fakta integritas kecuali saya pengguna anggaran, saya eksekutornya. Apa kata saya ini bangun gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan eksekutornya ada, misalkan Ibu Bupati ada gitu, Ketua Dewan kan ada, Ketua siap ya menandatangani. Siap selesai kalau begitu. Iya, jadi emang karena ada yang kurang mungkin ya. Ya itulah Ketua. Jadi kami ini sebagai masyarakat gitu ya, sipil. Jadi ya pokoknya nggak mau tahu gitu kalau lihat Dewan mau apa, pokoknya mereka kerja di gedung rakyat yang mereka pokoknya pejabat gitu, bertanggung jawab atas kondisi-kondisi masyarakat gitu. Ya teman-teman, ini ternyata alhamdulillah ada dagingnya juga ini obrolan sore ini. Sebetulnya saya tadi datang ke Ketua mau ngobrol-ngobrol kayak bersilaturahmi aja yang teman-teman yang paham, yang peka dari kalangan akademisi gitu kan ya secara perlahan memberikan pencerahan, memberikan edukasi terhadap tupoksi DPRD, terhadap kewenangan dan kebijakannya, mana yang menjadi kewenangannya DPRD, mana yang menjadi kewenangannya Ibu Bupati gitu kan. Seperti itu. Iya, kalau di kalangan akademisinya, di kalangan aktivisnya saya rasa selesai ya Ketua ya. Barangkali mungkin harus dianggarkan juga kalau mau ke ranah grassroots itu Ketua. Penjelasan. Seperti itu. Mungkin itu Ketua. Jadi, ya. Dianggarkan buat edukasi ya. Iya, edukasi masyarakat penting itu. Karena apa? Kalau masyarakat banyak dicekoki oleh sesuatu yang bikin mereka pinter kan SDM meningkat. Jadi negara kita nggak bakalan gini-gini aja gitu Ketua. Kayaknya begitu sih. Iya betul. Meren ya tadi. Diawali dengan peningkatan SDM tentunya. Peningkatan SDM. Ya mungkin Ketua closing statement apa yang mau disampaikan oleh Ketua di akhir pembicaraan kita ini?
Semoga dari hasil perbincangan kita ini ya membawa dampak positif, bisa memberikan pencerahan ya terhadap warga masyarakat dalam hal apapun, terutama apa yang menjadi substansi perbincangan kita pada hari ini. Iya betul. Saya rasa banyak ya. Jadi kita mulai belajar tadi soal asumsi segala macam kan, asumsi masyarakat terhadap dewan segala macam, dan itu saya rasa karena nggak ada di sekolah sih ketua. Kalau ditanamkan di SD kan emang gitu ya. Trias politika itu apa misalkan, fungsi dewan itu apa, mungkin bisa jadi. Mari sama-sama kita lanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Itu salah satunya ingin mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyatnya. Kan itu salah satu tujuan para pendiri bangsa. Iya, betul. Terbebas dari penjajah gitu kan. Masyarakatnya bisa hidup aman, damai, tentram, dan sejahtera. Gitu. Kita yang harus melanjutkan. Iya, kita yang harus melanjutkan, dan pilih saya nanti Pak ya. Nah, tentunya tempat nanti. Jadi nyari lagi. Siap. Oke, kamu mungkin lagi. Saya ngedoain aja lah ketua. Saya mau nge-YouTube aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ketua juga terima kasih waktunya ini luar biasa. Saya benar-benar berterima kasih karena ini hari yang ada momentumnya juga gitu kan. Jadi ketua ini sibuk, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu, dan saya rasa obrolan tadi adalah sisi manfaatnya. Saya rasa banyak sih kalau yang saya tangkap dari Pak Ketua, banyak ilmu begitu. Tapi tadi silahkan netizen lah. Kalau netizen kan biasanya suka beda gitu. Yang membuat seru suasana itu dengan hadirnya netizen justru. Bola juga begitu kan, supporter. Oke, atur nuhun ketua ya. Siap. Oke.